Kita mulai saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas aliran peripatetisme di dalam Khazanah Filsafat Islam. Saya sudah menyiapkan materi yang saya share ke kelas di situs Google. Anda bisa lihat versi tertulisnya di sana. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan apa itu aliran peripatetisme, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja kritik-kritik yang ditujukan kepadanya. Ada sebuah buku yang sudah saya terjemahkan berjudul Pengantar Filsafat Islam. Itu tersedia juga di situs Google. Anda scroll ke bawah terus sampai bertemu dengan pelajaran kelima tentang aliran peripatetisme. Yang pertama tentang aliran peripatetisme Islam adalah kalau kita maksud dengan aliran filsafat Islam secara khusus, maka kebanyakan penulis menyebutkan ada 3 aliran besar, yaitu aliran peripatetisme atau al-masyaiyah, aliran iluminasionisme yaitu isyrokiyah, dan aliran filsafat transendental atau al-hikmah al-muta'aliyah. Sementara jika yang dimaksud secara umum, maka ada penulis seperti Kamal Haidari yang memasukkan 2 aliran lagi, yaitu aliran teologi atau al-mutakallim dan aliran gnostisisme atau tasawuf dan irfan. Jadi paling tidak ada 3 atau 5 aliran besar di dalam pemikiran dan filsafat Islam. Aliran peripatetisme disebut demikian atau dalam bahasa Arabnya disebut al-masyaiyah. Masya yamshi itu berarti berjalan. Secara literal mereka sebut jadi para pejalan kaki. Itu disebut begitu karena 2 alasan. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Shahrastani atau Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, peripatetis ini adalah pengikut Lucianus dan Plato yang sangat menghormati filsafat dan mengajarkan filsafat dengan dia bersama murid-muridnya sambil berjalan kaki. Kemudian Aristoteles mengikuti tradisi ini sehingga mereka disebut peripatetis. Kemudian yang kedua, ini alasan yang lebih kuat karena pengikut aliran ini menggunakan metode rasional atau menggunakan ilmu logika sebagaimana akan saya jelaskan nanti, yaitu melangkah dari premis-premis untuk membentuk sebuah proposisi yang menjadi dalil atau argumentasi sehingga sampai kepada konklusi atau kesimpulan. Para pengikut aliran ini menolak metode kebenaran adalah wahyu atau para sufi yang menggunakan metode penyucian hati atau pembersihan jiwa. Jika kita hendak menggunakan satu kata dan penamaan yang mengindikasikan metode filsafat aliran ini, maka selain peripatetisme, mereka bisa disebut juga kaum inferensionalis, gitu. Orang-orang yang selalu membuat inferensi atau dalil, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-istidlaliyun. Selalu bertanya mengapa, atau apa, atau untuk meminta dalil atau meminta penjelasan tentang apapun yang orang sampaikan kepada kita atau kita sampaikan kepada orang lain.
Tokoh-tokoh pada aliran ini adalah Aristoteles yang pertama, murid dari Plato, filsuf besar Yunani. Orang yang berhasil membangun sebuah aliran filsafat yang sangat besar yang menguasai pemikiran umat manusia selama berabad-abad. Ya, penyebabnya adalah bahwa dasar-dasar logis dan rasional yang ia susun itu sangat mendetail. Aristoteles adalah orang yang berjasa mengkodifikasi kaidah-kaidah itu, mengeluarkannya dari fitrah manusia sebagai makhluk yang berpikir, dan mengumpulkannya mungkin dari catatan-catatan para pemikir dan filsuf sebelum dirinya dalam catatan-catatan yang tercerai-berai sehingga menjadi satu buku. Itu menjadi kontribusi besar Aristoteles terhadap pemikiran filsafat yang membuatnya disebut sebagai guru pertama. Kemudian dalam dunia Islam, filsafat peripatetisme ini diterjemahkan oleh para pemikir Islam dari bahasa Yunani atau sudah melalui perantara bahasa Suryani ke bahasa Arab pada masa-masa penerjemahan Islam. Salah satu filsuf Arab Muslim yang paling terkenal dalam melakukan hal ini adalah Al-Kindi. Kemudian upaya mengalihkan pemikiran peripatetis baik dalam bentuk terjemahan, syarah atau komentar dan tafsir itu terus dilakukan hingga tiba pada masa atau pada dua tokoh filsuf besar, yaitu Abu Nasr al-Farabi yang selanjutnya dikenal sebagai Al-Muallim As-Sani, guru kedua, dan kepada tokoh Ibnu Sina yang dijuluki sebagai As-Syekh Ar-Rois, sang guru besar dan sang pemimpin dalam aliran peripatetis ini. Ibnu Sina dan Al-Farabi mampu mencerna pemikiran filsafat yang sudah ada sebelum masa mereka, lalu mengkritisinya dan mengembangkan banyak prinsip filsafat sehingga aliran peripatetisme mencapai kematangan dan kesempurnaan. Pada pertemuan yang terdahulu saya sudah menyampaikan tulisan bagaimana kontribusi para peripatetis Muslim yang sangat besar sehingga pernyataan bahwa filsafat Islam itu tidak lain dari filsafat Yunani yang dibalut dengan bahasa Arab adalah pernyataan yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya bagaimana karakteristik aliran peripatetisme? Suatu aliran itu disebut sebagai aliran tersendiri karena dia memiliki pendekatan atau metodologi penelitian yang berbeda dengan aliran yang lain. Nah, karakteristik aliran peripatetisme yang pertama adalah sebagaimana telah saya singgung barusan, bahwa mereka sangat mengandalkan metode rasional atau penggunaan logika dalam menginvestigasi, dalam meneliti atau mencari jawaban pada tema-tema filosofis, bahkan dalam tema-tema yang berkaitan dengan etika dan politik. Jadi pada semua permasalahan mereka berusaha mendapatkan solusi melalui metode-metode yang logis. Kita bisa melihat bagaimana dominasi metode rasional di dalam struktur pemikiran Ibnu Sina, misalnya sebagaimana nanti beberapa buku terjemahannya juga saya share pada materi yang saya bagikan atas berkat kebaikan seorang penulis bernama Dani Ramdhani yang banyak menerjemahkan buku dia dan men-share-nya di internet secara gratis. Ada linknya sudah saya bagikan di materi yang tertulis.
Kemudian ciri yang kedua dari aliran peripatetisme adalah mereka sangat memperhatikan metode tema-tema metafisika atau al-ilahiyat, terutama dalam masalah ketuhanan. Jadi ya, sebagaimana kita sudah bahas pada beberapa pertemuan terdahulu, bahwa harmonisasi atau penyelarasan antara simpulan-simpulan rasional dengan ajaran-ajaran wahyu, ajaran-ajaran Quran dan hadis, itu adalah tema besar yang menjadi perhatian banyak filsuf dari terutama kalangan peripatetis ini. Kemudian yang ketiga, aliran filsafat ini berusaha menghubungkan kajian-kajiannya dengan tema-tema kemanusiaan. Oleh karena itu mereka banyak memperhatikan masalah etika dan politik tadi. Nah, ya, terima kasih terlebih dulu buat yang sudah ngasih gift. Saya nggak tahu siapa, nanti saya lihat. Terima kasih. Bagi Anda para pelajar di jurusan bimbingan konseling Islam, membaca tulisan para peripatetis ini sangat penting karena mereka banyak mengkaji masalah jiwa manusia, bagaimana hakikat, kemudian struktur, bagaimana kesehatan jiwa manusia itu banyak dibahas oleh para peripatetis. Pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah kita akan membahas misalnya bagaimana Ibnu Sina mengkaji masalah takutnya seseorang kepada kematian. Ini juga menjadi perhatian dari Miskawe. Nanti kita akan bandingkan dua karya mereka. Thanatophobia, terlalu takut atau fobia terhadap kematian. Atau misalnya Al-Kindi memiliki sebuah risalah berjudul Al-Hilah Lidaf'il Ahzan, seni menepis kesedihan. Kemudian Ar-Razi menulis buku At-Tibbur Ruhani, kedokteran spiritual atau juga kesehatan mental. Ada lagi penulis berjudul Al-Balkhi yang bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul kesehatan mental atau apa, saya agak lupa nama penulisnya. Al-Balkhi. Oh iya, ini ada di dekat saya bukunya, berjudul Kitab Kesehatan Mental. Penulisnya Abu Zaid Al-Balkhi. Buku ini dan buku-buku yang saya sebutkan tadi itu penting untuk Anda baca, para mahasiswa bimbingan konseling Islam pada khususnya. Selanjutnya, apa kritik terhadap aliran peripatetis? Meskipun aliran ini sudah mencapai kematangan atau level kesempurnaan yang sangat tinggi, sehingga filsafat Islam itu kerap identik dengan aliran ini, tapi apakah mereka berhasil mendapatkan tujuan mereka sendiri, yaitu mengharmonisasi akal dengan agama? Apakah mereka dapat membuktikan bahwa data-data ajaran agama dengan menggunakan kaidah-kaidah rasional yang teoritis? Nah, bisa dikatakan bahwa aliran ini belum berhasil. Kritik-kritik terhadap mereka dalam bidang metafisika, psikologi, atau eskatologi itu banyak terlontar di dalam hazanah pemikiran Islam
Yang paling fenomenal diantaranya ya dari pemikir Muslim yang sangat terkenal, yaitu Al-Ghazali. Para peneliti mengatakan bahwa penyebab kegagalan aliran peripatetis ini adalah mereka sangat tergantung pada kaidah-kaidah rasional yang mereka anggap aksiomatis, tidak mungkin salah, kebal kritik, dan tidak dapat direvisi. Sehingga mereka lebih memilih mentakwil atau menafsirkan, mencari makna yang lain dari ajaran agama jika itu dianggap bertentangan dengan simpulan-simpulan rasional. Dan sikap seperti ini membuat orang yang mengusung wahyu, baik di kalangan ulama atau di kalangan awam, menjadi sulit menerima pemikiran-pemikiran mereka. Misalnya pertanyaan-pertanyaan mereka pun menjadi dianggap nyeleneh. Misalnya seperti yang pernah terlontar di kelas, apakah azab atau pahala kubur itu mungkin sementara pengadilannya belum terjadi? Pengadilan terhadap amal manusia itu kan terjadi setelah kiamat, yakni pada hisab atau pada saat sudah ada mizan, timbangan di padang mahsyar nanti, bukan di alam barzah. Jika di dunia saja tidak boleh menjatuhkan hukuman pada seorang pendosa misalnya sebelum dia diadili, masa hal itu dilakukan oleh Tuhan? Yang seperti itu misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap nyeleneh dan bertentangan dengan keyakinan yang umum. Padahal kalau menurut saya pertanyaan seperti itu pun mencari pemaknaan lain yang mungkin ada juga dalam syarah-syarah teks gitu ya, teks-teks suci, seperti misalnya yang ada di barzah atau di kubur itu yang disebut sebagai siksa atau pahala hanyalah gambaran atau cerminan atau bayangan-bayangan dari pahala dan siksa yang sesungguhnya yang memang belum terjadi dan baru akan diberikan setelah hisab nanti. Ya, walaupun baru bersifat bayangan atau pendahuluan, itu sudah sangat menyiksa bagi pendosa dan sudah sangat membahagiakan bagi orang-orang yang bakal masuk surga. Sama seperti misalnya mungkin seorang pelaku kejahatan di dunia pada saat dia berada di rutan sedang menjalani pengadilan, vonis belum turun, dia belum pindah ke lapas, tapi jiwanya, mentalnya sudah tersiksa oleh hukuman yang akan dia terima. Penahanannya baru bersifat sementara karena vonis belum turun, tapi rasa bersalah dan rasa takut dia terhadap siksa yang akan dia terima setelah vonis itu sudah sangat menyiksanya. Jadi rangkumannya bahwa minimal ada 3 aliran filsafat yang utama di dunia Islam, yaitu peripatetisme, Masyaiyah, iluminasionisme, Isyraqiyah, dan filsafat transendental, hikmah muta'aliyah. Mereka semua itu menggunakan rasio, menggunakan akal dalam mencari kebenaran. Peripatetisme murni memakai akal semata, sementara iluminasionisme itu menerima metode yang diberikan atau diajarkan oleh kaum sufi, penyucian jiwa. Tapi bedanya dengan para sufi adalah mereka tidak membolehkan seorang murid untuk melaksanakan langsung riyadhah nafsiyah atau disiplin
tirakat-tirakat spiritual sebelum melakukan kajian-kajian rasional untuk mengenal Tuhan. Sementara di dalam aliran mistisisme atau tasawuf, bisa saja seorang mursyid langsung memberikan porsi-porsi latihan spiritual kepada muridnya. Sementara dalam filsafat transendental, mereka menggunakan selain dua sumber tadi, yaitu rasio dan intuisi, juga menerima bimbingan-bimbingan dari wahyu sebagai alat untuk mencari kebenaran. Kemudian yang kedua, kesimpulannya Aristoteles adalah bapak dari aliran filsafat peripatetisme ini yang menguasai pemikiran umat manusia dalam berbagai bidang dalam rentang waktu yang sangat panjang. Banyak kaidah dari Aristoteles yang masih digunakan sampai sekarang. Kemudian ya itu berkat jasa misalnya para pemikir muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina saat filsafat ini dikembangkan di dunia Islam. Ciri utama dari aliran ini adalah bergantung pada metode rasional dalam semua temanya, baik filosofis, etika maupun politik. Mereka memperhatikan juga masalah ketuhanan dan masalah hubungan masalah besar pada kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian kritik terhadap aliran ini adalah mereka sangat mengutamakan, memprioritaskan dalil-dalil logis daripada ajaran agama, sehingga memilih mentakwil ajaran agama jika dianggap bertentangan dengan kesimpulan rasional. Terima kasih untuk Dani ya atas gift-nya. Baik, selanjutnya adalah tadi bahwa aliran ini menggunakan metode rasional atau menggunakan ilmu logika. Kita sudah sering mendengar definisi bahwa manusia adalah binatang yang logis. Al-insan hayawanun natik. Binatang yang berbicara. Antara berbicara dengan berpikir memang terjadi relasi yang sangat kuat, bahwa berbicara ini adalah pengungkapan secara zohir apa yang orang pikirkan, sementara berpikir adalah pembicaraan yang dilakukan seseorang secara batin atau secara tersembunyi. Jadi manusia adalah binatang yang berpikir atau manusia adalah binatang yang berbicara, itu pengertiannya sama. Berbicara adalah berpikir yang nyata, sehingga pemikiran kita bisa diketahui oleh orang lain. Sementara berpikir adalah berbicara secara batin atau tersembunyi, yaitu hanya di kepala dan di dada kita. Berpikir itu berbicara juga. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah yang perlu Anda perhatikan, bagaimana atau apa ilmu logika itu? Apa hubungan ilmu logika dengan kehidupan sehari-hari? Apakah logika itu sebuah ilmu atau sebuah skill? Apa hubungan ilmu logika dengan ilmu-ilmu yang lain seperti yang sudah banyak kalian pelajari sampai saat ini, ilmu psikologi misalnya, atau ilmu lain seperti ilmu matematika dan ilmu bahasa? Bagaimana perkembangan ilmu logika, apa saja manfaat mempelajarinya? Ya, dan tentu saja bagaimana prinsip-prinsip kaidah-kaidah di dalam ilmu logika itu sendiri. Ya, untuk menjawab permasalahan itu saya merujukkan Anda untuk membaca satu buku lagi terjemahan saya yang juga sudah saya share di situs Google. Ya,
Anda masih bisa membacanya secara gratis sekarang sebelum saya berubah pikiran kalau nanti ingin saya tutup linknya atau saya cetak menjadi buku dan Anda harus membeli. Untuk sekarang masih bisa dibaca secara gratis ini. Ya, misalnya di situ penulis buku ini, aduh, saya tipok di baris pertama tulisan saya, bahwa mayoritas manusia sudah menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip logika di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, makanya tadi disebut sebagai hayawanun natik. Orang berusaha memecahkan masalah, berdebat, atau dia mengkategorisasi sesuatu itu dengan menggunakan prinsip-prinsip logis. Jadi sejak manusia bisa berbicara, bisa berpikir, mereka sudah menggunakan logika walaupun mereka tidak menyadarinya. Dan ilmu logika itu tidak lain hanya memberikan nama saja sebenarnya terhadap apa yang sudah secara alamiah dilakukan oleh manusia. Ini tidak menurunkan derajat atau nilai ilmu logika, karena semua ilmu juga seperti itu. Manusia sudah berbicara tanpa misalnya dia tahu bahwa saya sudah makan, berbicara seperti itu, saya adalah subjek, sudah makan adalah predikat. Pagi ini di rumah saya. Pagi ini di rumah saya adalah keterangan, waktu dan tempat. Di dalam kalimat itu misalnya belum ada objeknya. Jadi tambahkanlah, saya sudah makan ketupat gado-gado siang ini di rumah saya. Itu sudah ada SPOK-nya. Orang biasa berbicara tanpa mungkin dia mengetahui SPOK di dalam kata-kata, di dalam ucapannya. Berpikir juga seperti itu. Jadi belajar ilmu logika itu sebenarnya bukan belajar sesuatu yang asing dari diri kita. Belajar berbahasa tidak asing dengan bahasa yang setiap hari kita ucapkan. Belajar logika pun tidak asing dari kegiatan berpikir yang biasa kita lakukan. Ya, manusia adalah setengah binatang. Karena dia adalah binatang yang berpikir, ini sudah kita bahas di kelas. Ya, penyebutan binatang tidak dalam pengertian makian, ya, karena di situ spesies manusia termasuk dalam genus binatang. Kemudian berpikir sebagai diferensia atau fase bagi genus tadi, itu karena misalnya berpikir inilah yang menjadi dasar dari aktivitas sosial manusia, aktivitas politik dan ekonomi mereka. Jadi misalnya kalau ada definisi manusia adalah binatang yang berpolitik, manusia adalah binatang yang berekonomi, bersosial, berkomunikasi dan sebagainya, di bawah permukaan definisi-definisi itu ada dasarnya, yaitu mereka semua berpikir. Jadi memang sangat kuat menjadikan kata berakal atau berpikir itu sebagai diferensia bagi definisi manusia seperti yang dilontarkan di dalam filsafat klasik. Nah, orang bisa saja bertanya-tanya, apakah sifat berpikir itu merupakan sifat bagi manusia saja? Apakah kita tidak dapat menemukan sejenis berpikir yang dilakukan oleh binatang-binatang yang lain? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, misalnya kita bisa mendapati
binatang seperti semut dan burung hudhud pada kisah Nabi Sulaiman melakukan satu aktivitas berpikir yang sekarang bisa kita sebut termasuk high order thinking. Misalnya di dalam kisah semut dan Nabi Sulaiman, saat Raja Semut mengetahui ada pasukan Sulaiman akan melintas di wilayah sarang mereka, maka dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk bersembunyi, untuk menyelamatkan diri. Lantas pada kisah burung hudhud juga itu kita mengetahui bahwa burung hudhud tidak hadir dalam apel harian Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman marah dan mengancam, saya akan sembelih hudhud ini karena mangkir dari apel, kecuali kalau dia punya alasan yang kuat. Hudhud datang, kemudian dia bilang, saya nggak ikut apel karena saya baru saja istilahnya safari ke wilayah yang jauh, dan di sebuah wilayah saya Sulaiman. Burung hudhud kenal konsep tauhid yang dianut oleh rajanya, dan kenal konsep syirik yang dianut oleh Raja Balkis di kerajaan yang dia lihat. Nah, itu menunjukkan bahwa ada indikator bahwa binatang juga berpikir. Nah, jawabannya adalah walaupun kita bisa menerima hal tersebut, tapi berpikir yang dilakukan oleh manusia itu pada umat manusia maksudnya berada pada level yang berbeda dengan pada aktivitas berpikirnya itu saja, juga pada daya-daya atau kompetensi lain yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia bisa membuat peradaban kebudayaan sebagai hasil dari buah pikirnya itu. Saya sudah bahas pada pertemuan dahulu, videonya sudah saya share di TikTok. Di situ saya mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat primer, yaitu makan dan minum, manusia sudah menggunakan akalnya secara luar biasa sehingga menghasilkan teknologi senjata yang sangat dasar. Karena taring dan cakar manusia nggak sekuat taring binatang buas seperti macan atau taringnya singa misalnya, dia buat mulai dari tombak, panah, kemudian ketemu mesiu, dia buat senjata, senapan, pistol, bom dan sebagainya itu. Sehingga untuk kebutuhan makannya dia bisa berburu dengan mudah. Pada saat itu digunakan untuk membunuh sesama manusia, maka itu terjadi penyimpangan. Teknologi informasi juga seperti itu, sudah kita diskusikan. Pada level itu saja kita bisa bilang bahwa berpikir adalah satu keistimewaan yang menjadi milik manusia, karena luar biasa dahsyat hasilnya. Walaupun kedahsyatan ini sebenarnya belum terlalu lama dalam hitungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Baru sekitar 200-300 tahunan saja dari 2000 sekian yang sudah ada setelah Masehi, atau entah berapa tahun sebelum Masehi manusia ada. Baru sekitar 200 tahunan ini. Atau Anda mungkin sebagai Gen Z sekarang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi komunikasi internet. Itu yang sangat memudahkan. Tapi silakan kaji sejarah internet. Kapan mulai, kapan menjadi luar biasa seperti saat ini. Ini belum panjang umurnya, belum lama usianya. Lebih dari itu, misalnya kita bisa lihat juga
bahwa berpikir ini menjadi kelebihan manusia karena dengan berpikir manusia menjadi memiliki kebebasan untuk memilih. Binatang-binatang yang lain itu dalam teologi dikatakan bahwa kesempurnaan mereka sebagai makhluk Tuhan itu sudah tersimpan di dalam dirinya. Tidak ada pilihan bagi mereka. Ya, secara otomatis binatang akan menyempurna, memenuhi semua kehidupan dirinya dari lahir sampai dia mati, juga menyempurna dalam artian dia bertasbih kepada Tuhan. Sementara manusia dalam urusan yang keduanya, apakah dia akan mengakui dirinya sebagai makhluk yang bertahmid, takbir, dan tasbih kepada Tuhan, bertahlil kepada Tuhan, itu tidak otomatis. Di situ ada peluang dia untuk memilih, untuk menolak keberadaan pencipta. Nah, jadi berpikir plus menerima wahyu dalam teologi dan juga dalam banyak aliran filsafat Islam. Semua aliran filsafat Islam yang saya sebutkan tadi, wabil khusus peripatetis Muslim, itu adalah orang-orang yang beriman terlebih dahulu sebelum menjadi filsuf. Kemudian logika itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, otomatis ya. Hanya saja misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menggunakan argumentasi secara lengkap dari premis minor, premis mayor menjadi konklusi. Kadang-kadang orang hanya menggunakan premis minor mayor saja, tidak menyebutkan konklusinya. Karena konklusinya dianggap ya sudah, nggak perlu diomongin lagi. Bahkan kalau jika diungkapkan itu jadi kayak lebay. Atau sebaliknya menyampaikan hanya konklusinya saja tanpa menyebutkan premis minor dan mayornya. Ya, ini menjadi tugas misalnya kalau ada yang seperti itu, konklusi seperti itu masuk akal atau tidak. Dan misalnya sudah menjadi kebiasaan manusia misalnya untuk mencari argumen, mencari alasan, meminta dalil kepada orang lain. Bapak, saya nggak masuk kuliah hari ini. Misalnya, ya secara logisnya mana bukti bahwa kamu boleh tidak masuk kuliah hari ini? Saya sakit, Pak. Mana surat dari dokternya? Misalnya. Saya ikut kegiatan dari HMPS, Pak, atau dari menjadi utusan kampus untuk ikut lomba, ikut apa? Mana surat keterangan dari penyelenggaranya? Misalnya seperti itu. Atau kalau kamu dekat gitu ya, ya orang tuamu deh, mama, ayah saya nggak pergi kuliah hari ini. Kenapa? Teteh nggak kuliah. Saya sakit, kepala saya pusing, demam. Mungkin ayah dan mamamu bakal pegang keningmu, beneran panas atau enggak sebagai pertanda demam. Itu adalah bukti bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi manusia yang logis, meminta argumentasi, meminta dalil dan alasan. Ini harus kita lakukan dalam urusan-urusan yang lain juga. Dalam pilkada misalnya banyak calon pemilu yang meminta dirinya untuk dipilih oleh kita. Maka kita meminta alasan. Apa? Buktinya bahwa kamu pantas untuk dipilih. Dia bilang, saya akan bekerja untuk kepentingan umum, menyejahterakan rakyat di wilayah saya. Apa maksudmu menyejahterakan rakyat? Itu kita meminta definisi. Menyejahterakan rakyat maksudnya apa? Sejahtera apa? Rakyat apa? Memudahkan akses publik. Ada transportasi publik, ada penerangan publik di jalanan,
sehingga kalau malam hari orang keluar rumah untuk hiburan bersama keluarganya, kulineran, jalanan itu terang. Memurahkan biaya pengobatan, biaya pendidikan. Masih bisa dimintai argumentasinya lagi. Bagaimana engkau akan bisa melakukan hal itu? Gitu ya. Apakah PAD kita mencukupi? Bagaimana pengelolaan kekayaan-kekayaan yang ada di daerah dan sebagainya? Jika jawaban mereka terus logis, maka ya mungkin itu menjadi sesuatu yang calon yang menarik untuk kita pilih gitu. Apakah itu misalnya nggak usah diterusin ya. Nah, semua itu disebut sebagai silogisme. Kalau dalam bahasa Arab, silogisme ini sebutannya kias juga. Dan kata kias digunakan juga dalam bidang ilmu di luar logika, yaitu di dalam bidang fikih atau usul fikih. Nah, ke dalam bahasa Indonesia itu kita terjemahkan berbeda. Kias fikih atau usul fikih itu adalah analogi. Sementara kias dalam ilmu logika itu adalah silogisme. Silogisme artinya menyusun premis-premis dengan aturan yang tepat sesuai kaidah logika sehingga bisa menghasilkan konklusi yang tepat juga, yang benar. Tidak melakukan logical fallacy, kekeliruan berpikir yang bersifat formal karena melanggar aturan logika. Sementara analogi usul fikih adalah menetapkan hukum bagi sesuatu atau peristiwa yang belum ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis dengan cara menganalogikannya dengan peristiwa atau sesuatu yang sudah dijelaskan hukumnya oleh Quran dan hadis. Itulah beda antara kias dalam fikih dan usul fikih, yaitu analogi, dengan kias dalam ilmu logika, yaitu silogisme. Nah, logika untuk sampai ke zaman sekarang dari masa Aristoteles tentu saja sudah mengalami perkembangan yang sangat panjang ya. Dari logika deskriptif yang banyak menggunakan kata-kata menjadi logika simbol, menjadi logika matematika dan sebagainya. Dan kaidah-kaidahnya pun atau jenis-jenisnya pun sudah sangat beragam. Tadi saya sebut ada logika kekeliruan berpikir yang bersifat formal. Selain itu juga ada kekeliruan berpikir atau logical fallacy yang bersifat material. Kalau logika Aristoteles itu disebut lebih banyak memperhatikan yang pertama, yang bersifat formal. Sementara pada masa sekarang perhatian terhadap falasi yang material itu semakin banyak. Buku falasi yang misalnya bisa Anda dapat modern itu membahas yang kedua. Terakhir dalam pembahasan hari ini misalnya contoh penggunaan contoh penggunaan metodologis untuk menjawab satu pertanyaan. Di kelas ilmu kalam, saya mendapat pertanyaan dari mahasiswa, apa guna Tuhan? Saya ulang lagi. Ada mahasiswa yang bertanya, mengapa Tuhan menciptakan setan? Padahal Tuhan tahu bahwa setan atau iblis akan membangkang. Nah, kalau kita mengutarakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita menggunakan metode mutakallim, metode teologis. Sementara kalau misalnya kita menggunakan metode peripatetis, metode logis, maka pertanyaan tadi kita analisa menjadi
unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang menyusunnya. Tuhan menciptakan iblis. Tuhan tahu bahwa iblis akan membangkang. Ya, gitu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tetap menciptakan padahal sudah tahu sudah tahu bahwa iblis akan membangkang? Dan yang tersimpan di balik pertanyaan itu adalah argumentasi, jika itu dilakukan maka bisa dikatakan misalnya Tuhan bodoh, gitu kan. Bantahannya seperti itu. Dia tahu bahwa iblis akan membangkang tapi diciptakan juga. Dan itu kan tidak bisa kita terima, gitu. Sehingga muncul pertanyaan. Atau Tuhan tidak adil. Artinya tidak adil itu sudah tahu iblis akan membangkang tapi diciptakan juga, dan kelak akan dihukum di dalam neraka yang abadi. Maka dalam menjawab pertanyaan tersebut, para peripatetis akan membantah argumen yang tersembunyi tadi dengan cara misalnya melakukan analisa tadi, dibagi menjadi proposisi, menjadi kalimat-kalimat. Kemudian kalimatnya dibagi lagi menjadi term-term, menjadi kata-kata yang menyusun. Tuhan adalah pencipta. Iblis adalah makhluk. Pencipta pasti sempurna. Makhluk tidak mungkin sempurna. Di antara tanda ketidaksempurnaannya ya adalah Tuhan, kalau Tuhan pasti benar, ya makhluk mungkin melakukan kesalahan. Jadi jika di level makhluk terjadi kesalahan tidak sepenuhnya benar, ya itu sudah logis sebenarnya. Kemudian yang kedua, dengan mencari genus dari iblis ini, dia termasuk genus tersendiri atau tergabung dengan genus yang ada. Misalnya di antara makhluk itu kita tahu yang kasat mata selain manusia ada binatang, ada tanaman, ada benda-benda mati seperti tanah, air, dan yang lainnya. Kemudian kita tahu ada makhluk yang tidak kasat mata, yaitu malaikat dan jin. Iblis dan setan apakah termasuk malaikat, termasuk jin, atau termasuk genus tersendiri? Keterangan Al-Quran mengatakan bahwa iblis itu termasuk jin. Dan kita tahu bahwa jin itu punya atau diberikan oleh Tuhan kompetensi, kemampuan untuk melakukan pilihan. Wa ma khalaqtul insan wal jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu kewajiban beribadahnya sama, tugas taklif untuk beribadahnya sama. Perbedaannya hanya malah manusia itu kasat mata karena tercipta dari materi tanah, sementara jin tidak kasat mata karena tercipta dari materi api. Malaikat tercipta dari materi cahaya. Materi cahaya atau akal ini mendorong malaikat untuk langsung sujud atau patuh kepada perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam, karena akal memang dicipta Tuhan untuk tunduk kepadanya. Malaikat bisa tahu bahwa ketundukan kepada Adam bukanlah kepada Adamnya, tapi kepada Tuhan yang memerintahkan sujud. Sementara iblis yang materi penciptaannya tidak semurni malaikat gitu, sehingga pada dirinya terkumpul nafsu-nafsu seperti sombong, egois dan sebagainya, membuat dia enggan untuk bersujud kepada Adam. Tapi dia punya kompetensi untuk memilih, sehingga di situ tidak ada ketidakadilan Tuhan.
Dengan cara yang kedua ini, selain kita melakukan definisi, kita juga mencari genus atau kelompok bagi iblis yang dipertanyakan tadi. Kalau memang ada makhluk tertentu yang diciptakan Tuhan untuk menjadi kafir tanpa kemampuan untuk memilih, dan akibat kekafirannya itu akan dimasukkan ke neraka, maka memang benar tadi pertanyaannya, Tuhan tidak adil. Tapi tidak demikian. Iblis ada pada kelompok jin yang juga memiliki kebebasan untuk memilih. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, silahkan saya menugaskan Anda untuk membaca artikel-artikel Ibnu Sina yang sudah diterjemahkan oleh Dhani Ramdhani. Linknya sudah saya bagikan di situs Google. Anda juga bisa membaca buku Ibnu Sina, Kitabus Siyasah. Buku ini sebenarnya sudah diterjemahkan oleh kakak tingkat Anda ya, yang sudah lulus dari jurusan BKI, yaitu Muhaimin, dan dia meminta saya mengedit buku ini. Bukunya tidak tebal, kalau saya kerjakan mengeditnya, sekilas saya sudah baca cepat, terjemahannya cukup bagus, sehingga saya tidak perlu bekerja keras untuk mengeditnya, bisa cepat. Tapi masih belum sempat saja. Ya, silakan sebelum terjemahannya itu terbit, baca edisi bahasa Arabnya dulu nih. Saya sudah share bukunya. Yang menjadi tugas bagi Anda adalah membaca salah satu artikel saja dari ada berapa ini ya, 10 artikel. Baca satu saja, kemudian coba lakukan analisa bagaimana metode peripatetisme dilakukan oleh Ibnu Sina pada artikel tersebut. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah artikel yang berjudul Thanatophobia, seni mengelola ketakutan berlebih atas kematian. Baik, itu pertemuan kita yang ke-7. Mohon maaf saya tidak hadir di kelas pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan memberikan gift. Jazakumullah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.